Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Radhatul Vanessa Putri dengan NIM 21045019. Saya akan membahas tentang terkait dengan bullying yang sedang maraknya pada saat sekarang ini. Bullying saat ini terjadi baik secara fisik maupun psikis, verbal maupun cyber bullying. Bentuk bullying dapat berupa ejekan, kekerasan fisik, pelecehan di media sosial. Akibatnya dapat bagi korban berupa depresi, isolasi mandiri, atau bahkan keinginan untuk berhenti sekolah. Rasa kepercayaan diri menyebabkan trauma psikologis sehingga menimbulkan gangguan belajar bagi para korban. Sedangkan bagi para pelaku bullying cenderung berkembang menjadi lebih agresif serta masalah hukum di masa depan akan semakin banyak. Bagi lingkungannya itu suasana sekolah menjadi lebih tidak kondusif. Penyebab dari bullying dapat di lingkungan keluarga, misalnya anak-anak kurang dapat diperhatikan dan mengalami kekerasan di rumah, cenderung melakukan bullying, tekanan sosial, keinginan untuk dianggap kuat dan berkuasa di kelompok sosialnya. Sedangkan kalau di sekolah yang tidak memiliki sistem pengawasan yang lebih efektif, berpotensi tingginya menjadi tempat bullying. Contoh dari tempat bullying itu misalnya kasus bullying di SMP 3 Balikpapan Timur, dengan seorang siswa menjadi korban kekerasan oleh 6 teman sekelasnya yang terekam dan viral di media sosial. Rekaman tersebut menunjukkan lokasi pembulian di ruangan kelas. Korban mendapat serangan beberapa kali di bagian kepala, serta jambakan, dipukul, serta ditarik bajunya oleh pelaku. Menurut kesaksian wali murid dan korban, insiden ini terjadi pada Selasa 27 Februari 2024 ketika istirahat. Kasus ini akhirnya diselesaikan pada tanggal 22 Maret 2024 melalui mediasi dengan melibatkan sekolah, orang tua, murid, klien perempuan dan masyarakat dan anak, Polresta Balikpapan dan ke pihak kepolisian. Yang kedua, ada kasus bullying di Binus School Semprong melibatkan 12 orang, yaitu 4 tersangka dan 8 orang berkonflik. Ada E berusia 18 tahun, R 18 tahun, J 18 tahun, dan G 19 tahun. Satu tersangka sudah tidak bersekolah di Binus School Semprong, sedangkan 3 lainnya masih bersekolah. Kasus ini terjadi pada 2-3 Februari 2024 dan diduga dilakukan oleh ketua geng Tai. Para pelaku melakukan kekerasan secara bergantian kepada korban dengan dalih tradisi untuk bergabung ke dalam kelompoknya. Beberapa kekerasan dilakukan seperti memukul, menghidupkan dengan rokok, membakar tangan korban dengan korek, memelintir leher korban, memukul perut korban, mendorong badan korban. Akibatnya, Binus School Semprong menjatuhkan sanksi dropout kepada siswa yang terbukti dalam kasus ini. Kasus ini ditangani oleh Polres Tangerang Selatan dan kemudian berkasnya dilimpahkan pada Kejaksaan Negeri. Penuntut umum telah melakukan penelitian terhadap berkas perkara dan menemukan beberapa kekurangan. Berkas perkara kemudian dikembalikan ke penyidikan kepolisian untuk dilengkapi. Korban juga diminta pergi ke perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akibat ancaman yang diterima setelah kejadian. Yang ketiga, ada kasus bullying terhadap siswa berkebutuhan khusus di SMP 8 Cimanggis, Kota Depok. Kasus ini mencuat ke publik seiring dengan cerita yang dituturkan oleh ayah korban berinisial F soal perundungan diterima anaknya. F mengatakan anaknya berkebutuhan khusus. Anaknya diterima di sekolah negeri melalui jalur inklusi. Meski demikian, R dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Saat menerima bullying, R tidak membahas temannya tersebut. Akhirnya dia memecahkan kaca seakibatnya tangannya terluka. R mengalami luka di bagian lengan kiri. Akibat kejadian itu, R mengalami operasi penyambung urat. Puncaknya pada peringatan hari kesaksian Pancasila, yaitu pada 1 Oktober 2024. R dilempari batu oleh teman-temannya. Atas kejadian ini, F selaku orang tua korban melaporkan kejadian bullying ini kepada kepolisian. Dia juga menekankan bahwa pihak sekolah harus bertanggung jawab. F mengatakan anaknya dibully oleh 7 orang
R juga mengaku sudah lebih dari sekali menerima perundungan dari teman-temannya. Akibatnya, Kepala Sekolah SMP 8 Tatang Hardi Sutono dimutasi karena dinilai lalai dalam memberikan perlindungan terhadap korban berinisial R ini dan guru di SMP 16. Sedangkan 2 guru BK dipindahkan ke SMP 2 dan SMP 4 Kota Depok. Tidak hanya itu saja, ada tragedi di Subang, Jawa Barat, di mana siswa SD dibully dan meninggal dunia akibat itu tersebut. Kasus ini menuai perhatian besar karena korban mengalami pendarahan internal yang juga fatal setelah dianiaya. Selain itu, kasus bully ini terjadi di berbagai daerah, misalnya Purwokerto, Jawa Tengah, di mana seorang siswi mengalami kekerasan fisik dan pelecehan oleh teman-temannya yang direkam oleh video dan viral di media sosial. Kemudian ada siswi di SMA Jakarta Selatan dibully dan dipukuli hingga masuk rumah sakit. Siswi SD di Ternate dibully hingga meninggal. Siswi difabel dibully hingga kelingkingnya patah. Siswi SD di Ambon dibully kakak kelasnya. Siswi SMP Negeri 35 Sekayu Buma dibully hingga disuruh sujud dan mencium kaki. Siswa SMA 4 Saruan dibully hingga masuk rumah sakit jiwa, dan masih banyak lagi rentetan tentang bully ini. Fenomena ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat, edukasi tentang bullying, dan dukungan psikologis untuk mencegah dampak negatif yang lebih besar. Pemerintah dan lembaga terkait terus berusaha untuk menangani masalah ini melalui kebijakan dan program perlindungan anak. Sekian pembahasan bullying dari saya. Mohon maaf apabila ada kalimat yang salah dari penyampaian dan perkataan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.